Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Syamsir Alam. Kali ini kita sudah bersama kembali dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Dayan Iksanuddin, Bapak Darmawan Nuridin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kita berbincang kembali dengan tema sengketa perdata atau penyelesaian dalam sengketa perdata. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit apa sih sengketa hukum di bidang perdata itu sendiri? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada momen hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sengketa perdata, tentu sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu hukum perdata. Jadi hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antar perorangan atau perseorangan, atau hukum yang mengatur antar individu dengan individu yang lainnya, atau bisa kita sebut juga hukum yang mengatur antar individu dengan subjek hukum lainnya. Siapa subjek hukum lainnya? Orang dengan orang, orang dengan masyarakat, atau orang dengan badan hukum. Badan hukum itu bisa yayasan, PT, CV, ya, dan lainnya. Kira-kira begitu. Permasalahan apa saja Pak dalam hukum perdata? Nah, dalam praktek kita mengenal persoalan-persoalan perdata yang berkaitan dengan sengketa keperdataan adalah kita mengambil contoh ada dua sebenarnya. Yang pertama sengketa yang timbul karena wan prestasi, yang kedua sengketa perdata karena perbuatan melawan hukum. Wan prestasi itu atau kita sebut dengan istilah maknanya atau makna lain adalah ingkar janji. Contohnya apa? Contohnya ketika terjadi antara orang dengan orang dalam hal misalkan ada perjanjian, ya, perjanjian jual beli, utang piutang, atau pinjam meminjam dan lainnya. Sedangkan sengketa yang muncul timbul karena PMH atau perbuatan melawan hukum, yaitu karena adanya seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Contoh kasus yang sering kita dapatkan temukan di tengah-tengah masyarakat dalam praktek, misalkan seorang yang menyerobot tanah mengklaim tanah orang lain menjadi haknya, atau tanah orang lain tiba-tiba disertifikatkan oleh yang bersangkutan atau orang lain tanpa sepengetahuan seizin orang lain. Kira-kira begitu. Oh ya. Begini Pak, mungkin bisa dikasih edukasi ke masyarakat pengetahuan apa yang harus dimiliki masyarakat dalam bidang perdataan. Ya, memang di tengah-tengah masyarakat kita ini persoalan-persoalan perdata atau hukum perdata atau sengketa perdata ini sangat tinggi ya, cukup banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan kali ini memang kita ingin berbagi informasi terkait persoalan-persoalan real yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu sebelum itu kepada masyarakat kita ingin memberikan pemahaman-pemahaman hukum di bidang keperdataan. Nah, biasanya yang muncul ini persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Contoh tadi ya, ada muncul tiba-tiba sengketa wan prestasi. Wan prestasi itu karena tadi di antara dua orang ini yang dahulu bersepakat melakukan perjanjian, katakan utang piutang atau perjanjian yang lainnya, salah satu pihak itu ingkar janji, tidak menepati janjinya. Yang dulunya katanya ada perjanjian tentang utang piutang, misalkan 1 juta 2 juta akan dikembali masa waktu misalkan 10 bulan atau 5 bulan. Ketika jatuh tempo itu salah satu pihak itu tidak menunaikan kewajibannya. Nah, ini sering terjadi ketika ada sengketa. Itu kita mengalami masyarakat ini karena istilahnya itu,
ketidakhati-hatian, tidak waspada, akhirnya misalkan membuat perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih, tidak ada surat perjanjian, tetapi dibuat di bawah tangan saja. Nah, ini masyarakat harus benar-benar memahaminya. Setiap perjanjian, setiap akad misalkan untuk utang piutang atau perjanjian yang lain, jangan karena atas dasar sahabat, teman, keluarga, lalu kemudian kita tidak membuatkan dia surat keterangan, mulai dari kwitansi kah, surat perjanjian, baik itu memang diketahui oleh kedua belah pihak, atau lebih bagus lagi itu memang kita buatkan lewat akta notaris. Nah, ini supaya menjaga-jaga di kemudian hari ada salah satu pihak yang tadi kita sebut wan prestasi, ada yang ingkar janji. Jadi kalau seandainya salah satu pihak dia ingkar janji, kalau kita mau mengajukan gugatan, kita akan kuat, kita akan bisa buktikan kalau ada bukti-bukti secara tertulis, karena di bidang perdata itu bukti formal itu, surat-surat itu adalah yang paling tinggi kualitas pembuktiannya, karena kalau tidak ada itu susah untuk kita buktikan. Contoh misalkan ada sekarang ini istilah gugatan sederhana yang nominalnya itu di bawah 200 juta misalkan, itu bisa kita langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi sekali lagi, untuk menguatkan gugatan kita itu atas dasar tadi wan prestasi atau ingkar janji, harus dibuktikan dengan bukti surat yang cukup. Ada kwitansi, ada surat perjanjian jual beli atau utang piutang, baik itu di bawah tangan atau lebih bagus lagi kalau dibuat di hadapan notaris. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang sering muncul sengketa perbuatan melawan hukum. Sering terjadi di tengah-tengah kita yang hari ini di pengadilan itu ramai dan cukup tinggi, selalu terjadi. Nah, pengetahuan tentang ini masyarakat perlu kita berikan pemahaman. Yang pertama, ini sering terjadi sengketa tanah. Nah, ini sengketa tanah ini muncul atau terjadi karena salah satu pihak saling mengklaim, ya, mengklaim boleh jadi karena ada warisan, karena jual beli yang kemudian tidak jelas, hak kepemilikannya tidak jelas dan sebagainya. Oleh karena itu kedepannya masyarakat mulai sekarang untuk yang pertama itu di bidang pertanahan ini, sengketa tanah ini, yang pertama bekalilah tanah kita ini dengan surat-surat. Itu penting sekali. Nah, surat-surat ini mulai dari satu, bukti pajak. Ya, tanah-tanah kita yang kosong ini yang belum ada surat-suratnya dipajaki, dibuatkan pajak. Yang kedua, dibuatkan surat keterangan hak penguasaan. Bisa itu dari desa, bisa itu dari kelurahan, bisa itu dari camat. Jadi mengetahui pemerintah. Yang ketiga yang paling penting adalah pensertifikatan. Jadi kalau sudah lengkap tadi, ada jual beli, surat jual belinya, atau sudah ada pajaknya, segera dibuatkan sertifikat. Ini penting sekali. Yang kedua adalah kalau ada nantinya di kemudian hari atau sebelumnya itu, ini juga sering terjadi sengketa saling mengklaim. Ada tanah yang dipinjam oleh saudara kita, keluarga kita, tanpa ada surat perjanjian misalkan, ini juga sering terjadi, sering muncul. Nah, oleh karena itu ke depan tadi mulai di surat-surat, dan kalau ada misalkan ada tanah kita yang akan dipakai, akan dipinjam oleh siapapun dia. Jadi catatan siapa, mau keluarga, mau ayah, ibu, adik, kakak, ponakan, dalam rangka untuk saling menjaga, buatkan dia surat secara tertulis. Perjanjian hak pakai misalkan yang bertanda tangan di bawah ini, pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama bersedia untuk meminjamkan kepada pihak kedua, ya kan? Nah, pihak pertama juga begitu, mau meminjam, pihak kedua bersedia untuk meminjamkan dengan jangka waktu sekian dan diketahui oleh pemerintah setempat. Pemerintah setempat siapa? Mulai dari camat boleh, kemudian lurah dan kepala desa. Nah, sehingga insya Allah dengan demikian kalau dari awal ini kita memang menyiapkan semua berkas-berkas, surat-surat, ya, supaya di kemudian hari tidak terjadi
konflik atau sengketa. Dan kalaupun kita tidak pernah menginginkan ada konflik atau sengketa, kalaupun nanti ke depan ada sengketa, kita sudah siap dengan berbagai macam alat-alat bukti kita. Itu. Karena ini channel kesehatan, yang channel utamanya, jadi mungkin bisa dijelaskan juga tentang contoh sengketa hukum perdata di bidang kesehatan. Ya, bisa juga kita temukan ya di bidang sengketa perdata di bidang kesehatan. Ya bisa. Contoh misalkan ini bisa kita pakai dua ranah, pidana dan perdata. Tapi karena kita fokus ini di ranah perdatanya, maka misalkan ada salah seorang pasien di salah satu rumah sakit atau di puskesmas atau apapun lah namanya ya. Jadi seseorang ini yang kemudian dia tidak mendapatkan informasi yang utuh, yang lengkap. Contoh misalnya tentang rekam medisnya, dia tidak mendapatkan transparansi terkait hak-hak kesehatannya, ya. Maka ini atas kerugian yang dia dapatkan dan atas kelalaian pihak rumah sakit atau pengelola, dia bisa mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan, ya. Nah, yang kedua, bisa juga dia melakukan langkah hukum, melaporkan secara pidana. Misalnya ada yang malpraktek, ya, dokter atau petugas, baik petugas rumah sakit, baik itu pegawainya yang melakukan penipuan misalkan ya, pemalsuan ya, dan kelalaian mengakibatkan seseorang mungkin lukanya semakin parah dan mengakibatkan seseorang atau pasien itu meninggal dunia, maka boleh pasien atau keluarganya melakukan langkah hukum dan melaporkan rumah sakit atau pimpinannya atau tenaga medis atas kelalaiannya, dilaporkan secara pidana. Tapi tadi secara perdata juga boleh atas dasar pasien mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang tidak profesional, yang mengakibatkan kerugian secara perdata. Seseorang itu bisa melakukan langkah hukum secara perdata. Terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat dalam menyikapi hukum perdata. Ya, baik. Tadi ya kami sudah menjelaskan harapan kita adalah yang pertama, masyarakat itu memahami dan mengerti betul persoalan perdata yang sering terjadi. Tadi di sengketa perdata itu ada namanya wan prestasi ingkar janji. Itu persoalan-persoalan perjanjian ya, atau jual beli. Perjanjian atau jual beli itu lengkapilah semua dengan surat-surat. Jangan karena dia teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita, kemudian kita tidak membuatkan surat secara tertulis, kwitansi atau perjanjian yang lainnya. Nah, yang kedua, di bidang sengketa perdata perbuatan melawan hukum tadi juga, mulai hari ini juga masyarakat harus lebih paham dan mengerti pentingnya pensertifikatan atau surat-surat terhadap tanah yang dimiliki atau yang dikuasai. Ingat, hukum perdata itu pembuktiannya itu yang paling kuat adalah pembuktian secara tertulis. Maka di pengadilan nanti akan dilihat itu adalah bukti-bukti formil kita secara tertulis kita. Walaupun ada saksi kita yang menyaksikan bahwa itu tanah kita, milik kita, tapi tidak ada bukti otentik secara tertulis yang menjelaskan bahwa itu adalah hak kita, maka kemudian itu tidak akan cukup kuat. Nah, oleh karena itu termasuk harapan kita ke depan adalah mulailah untuk memang merapikan data-data administrasi. Jangan karena tadi keluarga atau teman, orang tua, persoalan tanah misalkan ada yang menggunakan, mau memanfaatkannya, maka buatkanlah surat perjanjian untuk menjadikan dasar antara kedua belah pihak. Ya. Sebelum tutup Pak, mungkin bisa disapa para penonton. Oke, baik, penonton yang budiman, yang berbahagia, jangan lupa channel ini di like,
dan subscribe. Oke. Baik. Ya, terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Mohon maaf Terima bila kasih. ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.